siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. katakan saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus, menyembah Yesus. mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu, urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah, urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang akan menuntun kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu. Biarlah apa yang hamba ucapkan itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Lalu ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang sampai saat ini begitu sulit melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Keterikatan di sini bisa terikat dengan harta, kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan, kedudukan ya, sampai terikat dengan hobi dan berbagai kesenangan diri lainnya. Saudaraku, sulitnya melepaskan diri dari keterikatan dengan semua kesenangan dunia itu membuat banyak orang sampai-sampai tidak lagi menyadari bahwa mereka sesungguhnya lebih menghargai kesenangan diri daripada menghargai Tuhan. Bahkan tanpa disadari, ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari segala keterikatan itu, khususnya bagi orang percaya saudaraku, membuat mereka tidak lagi menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena bila kita membiarkan diri kita terikat dengan berbagai kesenangan apapun, ya, kesenangan apapun, melebihi keterikatan hati kita dengan Tuhan, maka sesungguhnya kesenangan diri tersebut telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang terus tinggal terikat dengan kesenangan diri tidak akan mungkin dapat mengenal Tuhan secara benar. Sekali lagi, orang yang terikat dengan kesenangan diri, dia tidak akan mungkin dapat mengenal Tuhan secara benar. Orang-orang seperti ini tidak akan mungkin bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, keinginan untuk melekat dengan Tuhan dalam hidup orang percaya harus melebihi keinginan terhadap apapun yang dipandang itu menyenangkan. Saudara, sebagai orang percaya kita harus berani melepaskan diri dari semua kesenangan dunia, berani untuk mematikan apapun yang menjadi keinginan hati yang dipandang menyenangkan. Barulah kita bisa mengenal Tuhan secara benar. Inilah yang Paulus ungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu merupakan sebuah gambaran bahwa apa yang menjadi kesenangan diri akan menjadi tidak berarti karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya itu. Saudaraku, Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 firman Tuhan katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, perhatikan, Paulus katakan karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Prinsip hidup seperti ini harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak berani untuk mengenakan prinsip hidup seperti yang Paulus kenakan ini, maka kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus harus berani hidup berbeda dengan dunia ini. Sekali lagi, harus berani hidup berbeda dengan dunia ini. Saudara, ketika kita hidup berbeda dengan dunia ini, memang di pandangan mata orang dunia pada umumnya, kita seperti orang yang hidupnya tidak wajar. Tidak apa-apa.
Hidup tidak wajar menurut dunia tidak masalah. Yang penting di pemandangan mata Bapa di sorga, kita adalah anak-anak yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia. Karena seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, memang kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudaraku, perubahan itulah yang membuat kita berbeda. Berbeda dengan dunia, tetapi hidup kita semakin menjadi sama seperti Kristus. Saudara, saya katakan hal ini karena hidup sebagai anak-anak Tuhan yang benar, kita harus berani untuk menyangkal diri. Kita tidak boleh lagi hidup terikat dengan berbagai keinginan diri, hidup di dalam keinginan daging. Tetapi kita harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Hidup kita diserahkan sepenuhnya dan dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Lalu selama kita hidup, kita hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Inilah cara hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita seharusnya berjuang untuk satu hal ini saja dan tidak ada yang lain. Karena apa? Kita harus ingat masa hidup kita 70-80 tahun di dunia ini adalah waktu yang singkat. Ketika kita telah berada di balik kematian, saudaraku, kita harus mempertanggungjawabkan seluruh keberadaan hidup kita selama di dunia ini. Jangan lupa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, dan disitulah Allah akan berterus terang apakah Dia mengenal kita sebagai anak-anaknya atau tidak. Jadi sekarang saudaraku, berjuanglah untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Ingat baik firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang keempat, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Di pengadilan Allah itulah Allah akan menyatakan murkanya bagi setiap orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Allah juga akan menyatakan pembelaannya dan memberikan upah bagi orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Oleh sebab itu saat ini kita harus memiliki prinsip hidup. Tidak ada kesenangan yang lain di dunia ini selain hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Biarlah di sepanjang sisa umur hidup kami ini ya Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, semuanya memuliakan Engkau ya Allah. Dan kami mau hidup hanya untuk melakukan kebenaran-Mu, hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, akhirnya kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan-Mu. Perbuatlah apa saja yang Bapa pandang baik bagi kami, supaya kami mau belajar hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Sebab hidup kami adalah milik-Mu ya Allah. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Pada akhirnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kami akan menerima berkat-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.